Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Man United melawan Barcelona di laga Europa League leg kedua. Di atas kertas, Man United gunakan pola 4-2-3-1, sedangkan Barcelona gunakan pola 4-3-3 di atas kertas. Lalu di atas lapangan maka bentuk shape pemain Barcelona akan berubah seperti di grafis ini. Saat Barcelona melakukan attacking, ada celah muncul di sektor kiri Barcelona sebab Balde kerap melakukan overlap ke depan, sehingga saat gagal serangan Barcelona, ada potensi yang bisa dimanfaatkan pemain United lewat area yang kosong tersebut. Sergi Roberto perannya di laga ini sering mengikat AWB agar lebih luas Balde mendapatkan space. Build up dilakukan Barcelona tanpa bola terlihat. United gunakan shape 4-2-3-1. Di awal laga, Barcelona mengadopsi cara build up yang dilakukan Leicester seperti analisis yang kita lakukan di laga United melawan Leicester beberapa waktu kemarin, yaitu dengan mengarahkan bola menuju sektor kiri United yang ditempati Koundé. Dalam keadaan ini, Koundé sudah bergerak ke depan. Araujo mencoba menarik perhatian dari Rashford. Koundé dapat bola, Rashford track back ganggu Koundé. Casemiro baca situasi permainan dengan baik sehingga ia mampu putuskan arah passing Koundé. Di sisi lain, Sergi Roberto bergerak masuk ke dalam untuk ikat AWB agar Balde yang overlap ke depan dari sisi kiri Barca dapat space seperti yang kita bahas. Casemiro potong bola, Balde yang sudah overlap harus mundur untuk tutup posisi yang coba diekspos oleh pemain United. Hal seperti ini kerap dimanfaatkan oleh United untuk tembus defense Barca. Shape 3 pemain dibentuk Barca saat build up dari bawah melibatkan penjaga gawang. Kembali Barca sasar sisi kanan menuju Koundé karena timbul ruang. Koundé dapat bola. Di sini Rashford track back dengan kecepatannya mampu jangkau Koundé sehingga bisa mengganggu passing Koundé menuju Rafinha. Di sisi lain, lihat kembali Sergi Roberto berhasil ikat AWB untuk mengikutinya sampai area tengah. Otomatis Balde akan kenyang space di sektor kiri permainan Barca. Sergi Roberto kembali tarik AWB keluar jauh dari sisi kanan permainan United. Bruno track back turun untuk cover posisi yang ditinggalkan AWB. Secara garis besar jelas apa yang diinginkan oleh Barcelona. Dari sektor kanan, Koundé lakukan crossing. Crossing Koundé berhasil dihalau oleh Varane. Ingat prinsip serangan Barca tadi, Balde akan overlap maju ke depan. Di momen ini, Balde sudah masuk ke area kotak penalti. Sergi Roberto ikat AWB masuk lebih ke tengah, sehingga ada peran Bruno di momen ini untuk tutup posisi Balde. Kontak dilakukan Bruno, penalti untuk Barca. Lewandowski ciptakan gol. Setelah unggul Barca, ada kesempatan untuk memanfaatkan posisi Balde lagi, sebab Bruno sudah tertinggal. Di sini Frank Kessie punya dua opsi untuk menembus defense United. Langsung berikan bola progresif menuju Lewandowski atau lakukan layup taktikal. Beri passing terlebih dahulu ke Frenkie de Jong, lalu Frenkie de Jong beri bola diagonal menuju Balde. Akan tetapi Frank Kessie lebih memilih untuk memberikan langsung progresi bola ke depan menuju Lewandowski, membuat Balde pun mempertanyakan keputusan tersebut. Xavi secara terang-terangan sebut Barca kalah duel dan kalah fisik melawan pemain United di atas lapangan. Tim TGD Sport Analysis coba mencari beberapa momen kalah duel pemain Barca sehingga memberikan impact untuk alur permainan Barca. Ternyata tidak sedikit, banyak. Di momen ini duel 1 versus 1 pemain MU dan Barca. Pemain Barca kalah duel. Dalam waktu berdekatan lagi, Frank Kessie yang ganggu pergerakan Rashford gagal duel dan malah ia terpelintir. Dari situasi attacking AWB lewat Balde coba lakukan adu body namun berhasil lepas AWB dari gangguan tersebut dan terjadi bentuk serangan bagi United. Di sini pemain Barca coba lakukan duel lagi, namun dengan mudah United patahkan attacking Barca sehingga potensi transisi balik didapatkan oleh United. Di sini ada potensi serangan dilakukan Barca, namun Lewandowski tinggi besar gagal menjaga stabilitas tubuhnya dan membuat alur permainan Barca pun melambat. Dan banyak momen-momen Barca harusnya bisa secara duel menang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
Channel ini mencoba menggali tentang kekuatan fisik di dunia sepak bola profesional lewat dokter tim medis salah satu klub di Liga 1 Indonesia. Bahwa untuk mencapai fisik yang ideal, PUTU Max merupakan yang dikejar pertama kali bagi atlet sepak bola. Lalu ada komponen lainnya seperti di grafis ini. Jika kita korelasikan pernyataan Xavi, jelas beberapa item fisik atau kebugaran dari sisi sains seperti yang dijabarkan ini ada beberapa aspek Barca yang memiliki pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan. PUTU Max jelas. Yang kedua, aspek fleksibilitas atau kelenturan tubuh pemain Barcelona. Aspek lainnya, tentu hasil PUTU Max rahasia dari tim Barcelona yang tidak akan pernah dibongkar. Dari situasi pressing pemain United, di sini MU berhasil membuat pemain Barca lakukan long pass. Karena tujuan pressing ada 3, rebut bola, ganggu lawan, dan buat lawan lakukan long pass. Casemiro baca situasi dengan baik lagi dan Bruno dapat bola. Transisi cepat coba diupayakan United untuk buat defense Barca tidak solid secara struktur. Konde coba berikan bola ke Rafinha, namun passingnya terlalu deras menuju Rafinha. Di momen ini transisi cepat diupayakan United untuk menyasar sisi kiri permainan Barca yang bolong sebab Balde sudah lakukan overlap ke depan. Frenkie de Jong coba cover posisi dari Balde. Ketika Frenkie de Jong cover posisi Balde, maka lini tengah Barca akan lebih banyak space bagi pemain United untuk memanfaatkannya. Di laga ini ada 18 kali United melakukan counter dan dari 18 percobaan, 1 kali menghasilkan tendangan ke gawang dengan persentase keberhasilan 6%. Di babak 2, Ten Hag sadar kalau sisi Balde sisi yang bisa dimanfaatkan United. Anthony dimasukkan menggantikan Weghorst. Bruno digeser bermain di belakang striker dan Anthony di sektor sayap kanan seperti di grafis ini. Dari situasi pemain Barca kuasai bola, namun bola tersebut hilang. Ketika hilang akan ada potensi transisi cepat dilakukan United untuk ciptakan peluang. Lihat Sancho beri passing ke Bruno, Fred buka ruang untuk terima passing dari Bruno. Anthony tarik perhatian Balde sehingga akhirnya Frenkie de Jong akan mencoba menutup area yang coba ditusuk oleh Fred. Namun reaksi pergerakan Frenkie de Jong tidak optimal membuat ia kalah langkah untuk bisa mengantisipasi. Dengan memasukkan Anthony atau Garnacho, MU kerap bermain direct ball untuk memanfaatkan ruang yang ada di belakang garis defense Barca yang tinggi. Casemiro langsung vertikal ke depan. Anthony berhasil lewatkan Christensen, namun secara klinis belum bisa dimanfaatkan di depan gawang. Lagi Casemiro drop ke bawah sebagai pemain yang langsung memberikan direct ke jantung pertahanan Barca yang tinggi. Anthony ikat Balde, AWB overlap ke depan untuk memanfaatkan ruang yang muncul. Opsi berlari di belakang garis defense Barca itu banyak dilakukan oleh pemain-pemain United lewat Anthony kembali, salah satunya seperti di momen ini. Langsung direct dari bawah ke depan, otomatis membuat pemain Barca lebih akan banyak berlari yang kaitannya dengan aspek kebugaran atau fisik yang kita bahas tadi akan diuji oleh pemain United. Bagaimana kesanggupan pemain Barca? Overload di sektor Koundé, 2 versus 1, Bruno dan Shaw lawan Koundé. Duel 1 versus 1 terjadi lagi. Ketika aspek kebugaran tidak ideal seperti yang dikeluhkan Sapi, lihat pemain Barca kalah duel lagi yang implikasinya krusial ke permainan. Pemain Barca kalah duel sehingga menarik pemain Barca menutup Bruno. Bruno lepas dan bisa beri passing ke Garnacho yang tentunya space-nya lebih baik ia dapat karena pemain Barca tertarik ke posisi Bruno Fernandes dan tercipta gol bagi Anthony.